wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 penyuluhan tentang bahan organik. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, nama saya Kevin Tanggola. Nama saya Danang Sukamto. saya Siti Soleha. Saya Fikri Ekal. Saya Maulid Kurniawan. Di sini kami akan menjelaskan manfaat bahan organik bagi masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan organik dan pupuk organik. Bahan organik adalah kumpulan beragam senyawa-senyawa yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti hewan, manusia, dan berbagai macam vegetasi tumbuhan. Dan pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan, sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat terbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik tanah, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen seperti jerami, tongkol jagung, dan sabut kelapa yang menggunakan bahan limbah industri seperti pertanian dan limbah kota sampah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bahan organik. Yang pertama yaitu kayu, yang kedua daun, yang ketiga sisa makanan, yang keempat sisa sayuran, yang kelima sisa gulma, yang keenam kulit telur, yang ketujuh bangkai hewan. Untuk bahan organik yang mengandung lignin umumnya sulit untuk terdekomposisi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang proses pembuatan bahan organik. Yang pertama, pemecahan bahan. Yang kedua, tambahkan kompos dan pupuk kandang. Yang ketiga, masukkan ke dalam bak pengkomposan dan tambahkan starter. Yang keempat, tutup dan aduk selama 1 minggu sekali. Yang kelima, ulangi terus-menerus sampai 3 bulan. Yang keenam, ketika bahan sudah mulai berwarna hitam dan tidak berbau, maka pupuk kompos siap diaplikasikan. Di sini saya akan menjelaskan peran pupuk organik. Untuk peran yang pertama yaitu memperbaiki sifat fisik tanah. Yang pertama, memperbaiki agregasi tanah dan struktur tanah. Yang kedua, memperbaiki infiltrasi, aerasi, dan mengurangi runoff. Yang ketiga, menjaga kelembapan tanah. Untuk peran yang kedua yaitu memperbaiki sifat biologi tanah. Yang pertama, menjadi makanan dan energi bagi mikroba tanah. Yang kedua, meningkatkan populasi, biodiversitas, dan aktivitas organisme tanah yang menghasilkan senyawa atau enzim yang menguntungkan tanaman. Yang ketiga, siklus hara tanah menjadi baik. Untuk peran yang ketiga yaitu memperbaiki sifat kimia tanah. Pertama, meningkatkan KPK tanah. Yang kedua, sumber hara makro dan mikro. Yang ketiga, menghasilkan asam-asam organik. Dan yang keempat, meningkatkan ketersediaan fosfor. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan pupuk organik. Kelemahan pupuk organik pertama, pupuk organik bersifat slow release. Yang kedua, unsur hara sedikit. Yang ketiga, harus membutuhkan volume yang banyak. Dan yang keempat, sulit didapatkan. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari penyuluhan kali ini. Yang pertama, pupuk organik menyediakan hara bagi tanaman. Yang kedua, bahan organik investasi masa depan. Yang ketiga, menjaga kelestarian industri kelapa sawit Indonesia. Yang keempat, di atas tanah yang sehat akan tumbuh kelapa sawit yang sehat. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum.